Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di pembelajaran seni budaya kelas 8. Jadi pada kesempatan hari ini cukup senang sekali saya bisa membimbing kalian lagi dalam pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran seni budaya ini, mari sama-sama kita berdoa dulu dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Jadi di pembelajaran seni budaya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan saya sudah ingatkan kepada kalian bahwa silakan kalian selain daripada menyimak apa yang saya sampaikan, kalian juga silakan baca buku elektronik ini, buku BSE ini yang sudah saya bagikan di WhatsApp, dan juga saya akan cantumkan ya di link deskripsi di video ini. Jadi kalian silahkan yang belum mendownload ini, silahkan juga kalian download, ada di link deskripsi, nanti akan saya sematkan. Kemudian sebelum dimulai juga saya ingetin ke kalian bahwa channel untuk pembelajaran kita itu yang tadinya satapuannya itu huruf kecil sekarang huruf besar, jadi kalian jangan sampai tertukar ya dengan channel ini. Jadi kalian silahkan saja buka yang ini yang tulisannya besar. Kalau misalkan kalian susah untuk mencarinya, silahkan kalian tuliskan judul dari video-video ini. Kemudian kita akan mengulas dulu materi yang sebelumnya kita bahas, bahwa di pembelajaran pertama kita membicarakan tentang menggambar model. Di bab pertama itu kita membicarakan tentang menggambar model, di mana membicarakan menggambar model ini antaranya adalah menggambar model dengan konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Kemudian ini sudah ya. Kemudian yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Ini juga sudah. Dan kita masuk kepada teknik menggambar model alam benda. Ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Namun, sebelum saya bahas ke sini, ini juga akan saya ulang-ulang kembali supaya kita lebih paham. Dan saya juga selalu ingatin kepada kalian, kalau misalkan nanti ada istilah-istilah yang kalian kurang pahami atau misalkan hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa melalui WhatsApp gitu. Baik, kita mulai. Bahwa dalam menggambar model ini kemarin kita sudah bahas ke konsepnya, bahwa menggambar model adalah itu sudah. Kalian boleh ulang-ulang kembali, baca-baca lagi. Kemudian juga masuk kepada komposisi dalam menggambar itu. Kemarin itu ada 3, ada komposisi simetris, asimetris, kemudian sentral. Itu sudah kita bahas juga. Ini yang menarik, yang penting adalah proporsi. Jadi proporsi ini yang nanti kita akan ketemu ketika misalkan kita memasukkan teknik-teknik. Kemudian keseimbangan. Kemudian kita masuk kepada kesatuan unsur, dan unsur-unsur ini juga yang harus kita ingat-ingat ya, bahwa menggambar itu unsurnya garis, gelap terang, bentuk, bidang, dan tekstur. Ini yang akan nanti kita bisa membedakan atau misalkan kita bisa membentuk gambar itu dari unsur-unsur ini. Karena seyogianya bahwa unsur menggambar itu ya terdiri dari ini. Dan alat-alat untuk menggambar model kemarin kita juga sudah bahas: pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air. Itu bisa digunakan ya untuk menggambar model. Nah, ini baru kita masuk ke tekniknya. Teknik untuk menggambar model itu kayak gimana sih? Gitu. Teknik untuk menggambar model. Jadi yang pertama di sini sudah ada contoh ya. Ini kita mau menggambar model ini. Nanti kita akan masuk kepada nanti kesatuan, proporsi, ya, keseimbangan, kita akan masuk ke situ nanti. Jadi kalau misalkan menggambar model, yang pertama apa sih? Yang pertama adalah kita siapin modelnya. Ini. Satu, mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan kita gambar. Jadi kita siapin dulu modelnya. Kita di sini ada botol, ada gelas ya, gelas cangkir. Kemudian ada buah di sini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin benda, berarti ya unsur-unsur bendanya, benda ini ada buah, ada alat-alat di rumah kan gitu. Ini kita siapin, oh ini yang akan kita gambar nih. Setelah itu, yang kedua, kita membuat sketsa.
sketsa itu apa sih? Jadi sketsa itu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang digambar. Jadi kita ketika misalkan kita sudah ada modelnya, maka kita buat sketsa jadi garis-garis utama. Jadi si apa namanya, si buah ini bentuknya gini, kayak bulat gitu. Kemudian garis untuk botol itu kayak gimana, garis untuk gelas itu kayak gimana. Itu bentuk-bentuk dasarnya. Jadi kita buat menggunakan pensil, jadi garis-garis utama yang membentuk dari benda-benda yang akan kita gambar. Ini contohnya ya, contohnya gini, ini sebentuk garis saja, bulatan ini sebentuk garis saja. Kemudian yang ketiga, jadi berilah kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Jadi yang ketiga ini setelah kita bikin ini ya, bikin sketsa ini, garis-garis yang utama tadi, jadi kita bikin gelap terang. Jadi gelap terang itu apa sih tekniknya? Tekniknya adalah dengan memberikan arsiran-arsiran yang kalau misalkan gelap berarti arsirannya agak tebal, misalkan agak hitam. Semakin terang gitu ya, semakin terang kan gitu. Semakin gelap berarti kalau misalkan terang, lihat di sini perbedaannya. Terang berarti dia nggak dapat arsiran. Ini berarti kan terang banget gitu. Artinya ini seperti dia ada apa namanya, cahaya dari sebelah sini gitu. Kemudian ini nggak kena cahaya nih, berarti kita kasih agak gelap-gelap. Itu artinya efek-efek gelap terang ya gitu. Ini kayak namanya apa sih, bayangan kan gitu. Dia dikasih gelap-gelap kayak gini aja gitu. Yang keempat, buatlah detail pada setiap produknya gitu. Jadi setelah kita bikin efek gelap terang, kita bikin detail. Detailnya itu ini agak warna-warna ini ya, agak warna-warna ke hijau-hijauan, berarti kita kasih efek-efek kayak gitu. Ini kalau misalkan botol-botol ini agak efek-efek bersinar-bersinar gitu ya, licin-licin kayak gitu. Jadi teksturnya kayak gimana. Ini ngomongin tekstur kan kesini lagi, balik lagi. Kita ke atas dulu, scroll dulu. Ini ngomongin tekstur itu salah satu unsurnya. Jadi kalau misalkan tekstur itu kan kita harus bisa membedakan antara ini jalan nih, aspal, batu, dengan bola, dengan keramik, dengan gelas, itu pasti teksturnya berbeda. Ini tekstur licin ya. Ini tekstur licin. Itu gelas itu licin. Jadi teksturnya dia agak-agak licin gitu. Dia dikasih efek-efek terang-terang kayak gini karena memang dia benar-benar licin. Ini juga sama gitu. Jadi dikasih detail-detail objek yang memang sekiranya menunjukkan bahwa ini adalah benda secara tekstur, secara garis, kan gitu. Kemudian perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Jadi warnanya kayak gimana, sesuaikan gitu ya. Dan penyelesaian terakhir, gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Jadi ini sudah plek jadi gitu ya, sesuaikan dengan model yang memang sudah disediakan. Semuanya. Jadi selain daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ada ini 6 teknik yang saya jelaskan. Kalau misalkan kalian agak kurang paham, silahkan kalian tanyakan bagaimana, apa yang kalian tidak paham. Kemudian saya juga sudah siapin tentang kalian bisa mencari referensi-referensi lain kalau misalkan pengen video-video yang sekiranya memang perlu ada praktik-praktik. Kalian tinggal browsing saja di di YouTube atau dimanapun itu, dan saya juga akan mungkin kasih link di deskripsi video rekomendasi yang akan saya akan rekomendasikan menurut apa yang saya pernah tonton, saya lihat. Dan ini banyak sekali, kita tinggal tulis aja belajar menggambar atau menggambar wajah atau apa gitu ya, cara menggambar model kayak gimana gitu, nanti kita bisa lihat. Dan kalau misalkan kalian yang sangat suka sekali dengan bagaimana proses menggambar, ini cocok sekali. Kalian tinggal cara menggambar, belajar menggambar, klik saja di sini, banyak sekali. Dan kita akan dijelasin nanti
menggambar wajah, menggambar ini, bahkan sampai menggambar rumah itu pun bisa gitu ya. Jadi kita itu lihat kedetailannya. Kalian akan mengetahui tentang, oh gelap terang itu kayak gini loh, tekstur itu kayak gini loh, garis itu kayak gini loh, bidang itu kayak gini. Bisa dilihat di sini gitu. Jadi tinggal cari saja referensi tambahan, karena apa yang saya sampaikan mungkin itu akan sangat sederhana dan sangat terbatas. Jadi kalian silahkan cari referensi lain. Dan yang lebih penting juga adalah buku ini jangan sampai tidak dibaca. Baca. Dan buku ini juga akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan tetap belajar dengan semangat walaupun kalian tetap di rumah. Kalian belajar dengan semangat tanpa mengurangi rasa semangat kita bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat dan memang kewajiban kita. Banyak sekali kekurangan yang bisa saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan itu menjadi dorongan saya untuk selalu berbuat baik dan bisa berbagi dengan kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.